Hubungan Mesir dan Israel kian memanas setelah militer rezim Zionis nekat menyerang kota Rafah. Mesir akan bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel di ICJ atas kasus genosida di Gaza. Diketahui Mesir seringkali memperingatkan Israel tentang pelanggaran perjanjian perdamaian tahun 1979. Sayangnya, peringatan Mesir itu tak digubris oleh Israel. Militer Zionis pada 7 Mei masuk ke Rafah dan mengontrol perlintasan itu. Banyak yang meragukan Mesir akan memutuskan hubungan dengan Israel karena invasi Israel ke Rafah. Akan tetapi, masuknya Israel ke Rafah itu jelas menandakan meningkatnya ketegangan antara Mesir dan Israel. Pada Minggu 12 Mei, Mesir mengatakan bakal bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Mesir, Nabil Fahmi, meyakini saat ini tidak ada ruang untuk kerjasama antara Mesir dan Israel. Hal ini tak lepas dari langkah Israel yang menguasai perlintasan Rafah. Fahmi mengatakan negaranya tidak akan menerima pilihan selain penguasaan perlintasan Rafah oleh orang Palestina. Dia turut berujar bahwa penguasaan perlintasan itu oleh Israel adalah hal yang tidak sah. Angkatan bersenjata Yaman telah memulai fase keempat eskalasi terhadap pendudukan Israel. Fase keempat ini diluncurkan saat militer rezim Zionis sibuk meluncurkan serangan ke kota Rafah, Palestina. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, pada Senin 13 Mei 2024. Yahya Saree menyebut fase keempat ini mengindikasikan bahwa operasi signifikan sebagai bagian dari fase tersebut akan segera dilakukan. Sebelumnya, Sana mengumumkan memulai tahap 4 operasinya yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama langsung diberlakukan dan memperluas cakupan serangan hingga Laut Mediterania. Dikutip dari Al-Mayadin, ia menyebut bagian kedua akan terjadi jika Israel nekat meluncurkan serangan ke Rafah. Kapal-kapal yang berada dalam jangkauan Angkatan Bersenjata Yaman sebagai target yang sah. Yahya Saree mengatakan rincian baru mengenai kapal-kapal yang melanggar blokade yang diberlakukan oleh Yaman akan terungkap beberapa hari mendatang. Dirinya menegaskan dukungan ke Gaza bukan sekedar slogan untuk mendapat popularitas. Menurutnya, rakyat Yaman telah mempersiapkan diri untuk berperang jika Amerika Serikat melancarkan serangan darat ke negara tersebut. Mereka telah bersiap untuk serangan kelima dan fase keenam untuk mendukung Palestina. Iran diketahui telah mengembangkan sistem pertahanan udara Khordad ketiga. Sistem udara taktis ini dirancang untuk melawan pesawat Amerika Serikat dan amunisi udara. Informasi ini disampaikan oleh penasihat Korps Garda Revolusi Islam Brigadir Jenderal Ali Reza Balali. Dikutip dari Al-Mayadin, ia merupakan penasihat pasukan Dirgantara RGC yang terkenal. Maka dengan kemampuannya, ia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dengan memproduksi berbagai sistem rudal ofensif dan defensif yang telah terbukti berhasil dalam konfrontasi baru-baru ini. Ia pun turut menyoroti kemampuan operasional sistem pertahanan udara dalam negeri. Dikatakannya, sistem pertahanan udara taktis Khordad ketiga adalah sistem bergerak dan taktis, dirancang untuk melawan pasukan Amerika di wilayah tersebut. Sistem Khordad ketiga telah dibandingkan dengan sistem rudal jarak menengah Buk yang dikembangkan Soviet Rusia. Sistem buatan Iran hanya terdiri dari satu kendaraan bergerak yang menampung 2 slot yang memuat 3 varian rudal Tier 2 dan sistem radar. Radar yang dipasang dapat mendeteksi 100 target, menyerang 4 target, dan memandu 2 rudal pada 1 target sekaligus. Yang paling menonjol, sistem Khordad ketiga mampu menjatuhkan RQ-4 Global Hawk Amerika di Selat Hormuz. Israel mengklaim bahwa Yahya Sinwar, pemimpin gerakan Palestina Hamas, saat ini tengah berada di kota Rafah. Namun klaim itu dipatahkan oleh intelijen Amerika Serikat. Israel mengklaim bahwa menghilangkan Yahya Sinwar adalah langkah pertama untuk memusnahkan Hamas yang disebut berada di Rafah. Namun menurut pejabat Amerika Serikat, Yahya Sinwar tak pernah pergi dari Khan Yunis.
Pandangan intelijen Amerika Serikat ini disetujui oleh intelijen Israel. Baru-baru ini Yahya Sinwar dilaporkan muncul di lapangan dan memeriksa para pejuang Hamas. Hal ini memicu ketidakpuasan yang meluas di publik Israel karena kegagalan mencapai tujuan perang di jalur Gaza untuk menghancurkan Hamas. Para pejabat Amerika Serikat percaya bahwa badan-badan intelijen Israel memiliki informasi yang lebih baik tentang lokasi Yahya Sinwar. Ia menyangkal Amerika membantu Israel dengan membagikan informasi yang mereka ketahui tentang Yahya Sinwar kepada Israel. Laporan lainnya mengatakan Komandan Brigade Al-Hassam Muhammad Daif masih berada di luar jangkauan. Diketahui militer Israel saat ini telah melakukan penyerangan ke Rafah sejak 7 Mei. Banyak warga yang terbunuh dan ratusan ribu orang Palestina lari menyelamatkan diri. والله رميت انت رميت بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. هي في الوجه. الله أكبر. الله أكبر. يا رب تقبل يا رب. يلا على اللي ورا، انا هيها في النص. يلا 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 دارت علينا بقى. يا رب تقبل يا رب. يلا دارت علينا بقى. طلعني بس اخبط من الالتزام مع بعض. جاهز جاهز وتوكل على الله.
Tentara Israel gagal memata-matai pasukan perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah. Pasalnya, balon mata-mata milik militer rezim Zionis ditembak jatuh oleh Hizbullah. Sebuah balon observasi IDF ditembak jatuh oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, informasi ini dibenarkan oleh militer Israel sendiri. IDF mengatakan balon itu jatuh di Lebanon setelah tembakan rudal Hizbullah. Video detik-detik balon mata-mata tersebut terjatuh pun terekam kamera dan dibagikan di media sosial. Dari video berdurasi 11 detik yang beredar, balon udara tersebut terlihat sudah tak berbentuk dan melayang-layang di udara. Mereka mengaku tak takut jika nantinya militan bersenjata itu mengambil informasi dari sensor dan kamera di dalamnya. Sementara Hizbullah mengaku bertanggung jawab meluncurkan rudal ke balon mata-mata Israel. Tak hanya menembak jatuh balon observasi IDF, mereka juga mengklaim menyerang posisi militer lainnya di dekat komunitas Adamit. Kelompok militer Hamas dan Iran marah merespon pernyataan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham. Pasalnya, Graham meminta Israel menyerang Gaza menggunakan bom nuklir. Hamas menilai Graham mengalami kemerosotan moral. Pernyataan Senator Amerika Serikat ini dianggap sebagai gambaran bagaimana mentalitas dari kalangan elit politik di Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, pada Selasa 14 Mei turut memberikan respon. Menurutnya, seruan Graham untuk menyerang Gaza dengan bom nuklir adalah masalah yang mengerikan, bahkan melanggar semua hukum, norma, dan keputusan hak asasi manusia internasional. Kanani lantas meminta komunitas internasional mengutuk dukungan Amerika Serikat terhadap entitas Zionis. Diketahui pernyataan kontroversi Graham disampaikan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pada Minggu 12 Mei. Dikatakannya Israel memiliki hak untuk meratakan jalur Gaza dengan menggunakan senjata nuklir untuk mengakhiri kampanye militer. Tindakan itu merujuk langkah Amerika Serikat yang juga menjatuhkan nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يا رب تقبل يا رب. يلا على اللي ورا، انا هيها في النص. يلا دارت علينا بقى. يا رب تقبل يا رب. يلا دارت علينا بقى. طلع نايم بس اخبط من التزام مع بعض. جاهز وتوكل على الله. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.